Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia masih mengenai materinya pantun. Ya. Coba kita baca bersama-sama ya pantun di bawah ini ya. Nih. Buah sawo, buah mangga, lebih nikmat dibuat agar-agar. Ayo kita berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Anak-anakku sekalian, apa ya kira-kira makna yang terkandung dalam pantun di atas? Tentunya kalian pasti bisa, pasti ada yang tahu. Apa ya coba maknanya? Ya. Maknanya yaitu kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan bugar ya. Lanjut materi berikutnya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh aturan, jumlah baris, dan sajak atau rima akhir ya. Ini mengulang yang minggu kemarin ya. Jadi pantun itu adalah satu jenis puisi lama yang terikat oleh aturan, jumlah baris, dan sajak atau rima akhir. Perhatikan contoh pantun berikut. Kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau lingkunganmu ingin bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Ciri-ciri pantun di atas adalah sebagai berikut. Nah, terdiri dari satu bait nih, satu bait ya, ini satu bait. Atau larik ya, terdiri satu bait atau larik. Yang berisi dari 4 baris. Satu bait ya, terdiri dari satu bait yang berisi dari 4 baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris ke-4. Setiap baris terdiri dari minimal 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata. Kita hitung yuk ya, berapa suku kata nih? K 1, lau 2, a 3, da 4, air 5, yang 6, ber 7, sih 8. Jadi ini terdiri dari 8 suku kata ya. Jadi suku kata itu ini nih. Misalkan ten 1, tu 2, bo 3, leh 4, ki 5, ta 6, meng 7, gu 8, na 9, kan 10, nya 11 ya. Jadi ini sesuai dengan aturannya. Jadi kalau disuruh membuat pantun kalian jangan asal, tapi harus ada rambu-rambunya ya. Jadi setiap baris terdiri dari minimal 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata. Maksimalnya 12 suku kata. Selanjutnya bersajak atau berima AB. Bu, AB. Perhatikan bersajak nih. Kalau ada air yang bersih, ini sih ya. Tentu boleh kita menggunakannya. Ya. Kalau lingkunganmu ingin bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Bersajak atau berima AB. Ini A ya. Kemudian ini B, ini A, ini B lagi. Jadi baris ke-1 dan ketiga akhiran hurufnya, akhiran katanya, akhiran suku katanya sama ya. Sedangkan baris kedua dan keempat akhiran suku katanya sama ya. Perhatikan nih. Kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau lingkunganmu ingin bersih,
buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bersajak atau berima AB. AB artinya apa? Akhiran suku kata baris ke-1 sama dengan akhiran suku kata baris ke-3. Sedangkan akhiran suku kata baris kedua sama dengan akhiran suku kata baris ke-4. Jadi bersajak atau berima AB, AB. Ya. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Nih ya, bunyi akhir pada baris pantun ya, nih ya. Di pantun di atas bersajak AB, AB ya, atau berima AB, AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir ya, bunyi akhir pada baris pantun ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Jadi ini dan ini merupakan sampiran ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah merupakan isinya. Sekali lagi ingat, baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi ya. Lanjutkan. Biasanya sampiran itu tidak memiliki hubungan dengan isi ya. Jadi sampiran itu tidak memiliki hubungan dengan isi ya. Jenis pantun berdasarkan isinya yaitu 1. Pantun nasihat. Udah tentu berisi nasihat atau teguran. Nih, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ya, ini adalah contoh pantun nasihat ya. Pantun di atas memiliki sajak atau rima a a a. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bersajak AB, AB. Kalau sekarang bersajak a karena rima akhirnya adalah sama semua nih. Ya, ar, ya. Oke. Jadi bunyi akhir pada setiap barisnya atau suku kata paling terakhirnya ini bunyinya sama. Makanya pantun di atas memiliki sajak atau rima a. Bu, kenapa tidak ar? Ya tidak ya, meskipun bunyinya ar, tetap aja ini namanya memiliki sajak rima a ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi makan AB. Selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya berisi tentang hal-hal yang lucu ya, yang lucu yang membuat tertawa serta menarik. Contohnya, hewan unik sungguh memukau, ular kadut pandai berkicau, kalau hati sedang galau, orang gendut kusangka kerbau ya. Jadi udah jelas nih ya. Jadi pantun jenaka itu berisi tentang hal-hal yang lucu yang membuat tertawa ya secara menarik, tapi bukan berarti mengejek ya. Oke, jadi hewan unik sungguh memukau, ular kadut pandai berkicau, kalau hati sedang galau, orang gendut kusangka kerbau ya. Jadi itu adalah pantun jenaka. Jadi membuat orang itu tertawa serta menarik ya. Pantun tersebut, ayo coba, memiliki sajak atau rima apa? A. Karena bunyi akhir setiap barisnya yaitu suku katanya sama nih. A, U, au ya. Jadi sama ya, oke ya. Jadi pantun ini memiliki sajak atau rima a, bukan ab ya. Ini karena bunyi akhir atau rima akhirnya bunyinya sama, bunyi suku katanya sama. Kemudian yang ketiga pantun kiasan.
Pantun kiasan berisi tentang kiasan, perumpamaan atau peribahasa. Tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu hal yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Ya, yang akan diungkapkan ya. Jadi berisi tentang kiasan, merupakan perumpamaan atau peribahasa. Tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu hal yang tersirat, yang terdapat ya, yang ada di dalam pantun tersebut ya. Air putih di atas meja, badan lelah tidur pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna ya. Oke. Coba kira-kira bersajak apa ya pantun ini? Iya, pantun ini masih bersajak A, A. Ya, udah jelas kan kenapa disebut A bukan AB. Sudah jelas bahwa bunyi akhir setiap rimanya ya atau suku kata paling terakhir bunyinya sama ya, A ya semua ya. Selanjutnya, pantun teka-teki. Pantun teka-teki berisi pertanyaan atau teka-teki ya. Pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki di dalam pantun. Jadi pendengar itu diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki di dalam pantun. Contohnya, coba perhatikan. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membawa baju. Kakiku 4 tak punya badan. Coba tebak siapakah aku? Coba ya kan ini teka-teki supaya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki di dalam pantun tersebut, yaitu namanya pantun teka-teki. Nah, kalau pantun ini bersajak apa coba? Bersajak AB. Kita lihat nih ya, rima akhirnya atau bunyi rima di akhir ini an, ini an, ini u ya. Jadi ini bersajak AB ya. Selanjutnya ya, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tentang pantun, ayo kita kerjakan ya soal-soal di bawah ini. Bu Is minta soalnya ditulis di buku catatan ya. Nomor 1, perhatikan larik atau baris pantun di bawah ini. Nah ya, belajar itu perlu berdoa, keliling kampung berlari-lari, pagi-pagi berolahraga supaya kita berilmu tinggi. Nah, yang nomor 1 tugasnya yaitu susunlah larik pantun di atas sehingga menjadi pantun yang baik. Jadi kalian harus kan ini pantunnya acak ya, mana isinya, mana sampirannya, ini acak ya. Jadi kalian silakan menyusun pantun ini menjadi sebuah pantun yang runut ya. Yang runut itu yang apa? Yang sesuai ya, yang sesuai kan. Baris 1 dan baris 2 merupakan apa? Biasanya baris ketiga dan keempat merupakan apa? Silahkan ya disusun ya. Oke. Nomor 2. Ya, mana yang merupakan bagian sampiran dan isi dari pantun di bawah ini? Ya. Kalian silahkan menuliskannya. Mana yang bagian sampiran, mana yang bagian isinya. Bu, ditulis? Iya, ditulis supaya kalian berlatih ya. Oke. Kemudian nomor 3. Lengkapilah pantun rumpang tidak utuh di bawah ini. Rumpang itu tidak utuh. Nah, ini kan hanya ada bagian apanya? Oke. Ini kan tidak ada bagian ininya. Silahkan diisi, tapi ingat harus nyambung kalimatnya dan harus
sesuai dengan aturannya bahwa pantun itu terdiri dari minimal 8 kata, maksimal 12 kata dalam satu barisnya. Dan harus bersaja, kalau tidak AB-AB berarti A ya. Kalian harus belajar membuat pantun. Nomor selanjutnya, apa makna dari pantun di bawah ini? Nah, Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Apa ya makna dari pantun di bawah ini? Yang nomor 4. Oke. Kemudian nomor 5. Buatlah sebuah pantun kanak-kanak, ya. Ingat, pantun kanak-kanak itu kan udah ada contohnya. Kalian hanya membuat satu pantun, ya, sebuah pantun anak-anak. Oke, ya. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dan harus selalu menjaga kesehatan ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ya, walaupun di rumah saja Bu Is selalu mengingatkan untuk selalu mencuci tangan ketika mau melakukan dan sudah melakukan kegiatan. Kemudian gunakan masker jika hendak keluar rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.